kita memuji Tuhan. Ya Bapa, selamat pagi, bersyukur kau baik, kau sungguh Allah, kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, Foni, Pak Paulus. Haleluya. Shalom Esther, Sepsi, Pak Anton. Shalom Butiar, Patrick, Pak Salmon, Pak Martin Taihutu, Bu Feby Martin, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Yusak, selamat pagi. Bu Ineke, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Mari kita baca Roma 5 ayat 6 sampai 11. Roma 5 ayat 6 sampai 11. Roma 5 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita.
orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Kita baca sekali lagi Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Puji Tuhan. Ketika kita masih berdosa, Yesus Kristus sudah mau mati untuk kita semuanya ya. Amin. Nah, apakah karena dosa-dosa Anda ini yang membuat Kristus sampai disalibkan? Jawabannya dijawab sendiri ya. Selamat pagi Bu Lasma. Tampaknya itulah pertanyaan yang hendak diajukan pelukis asal Belanda Rembrandt van Rijn dalam mahakaryanya tahun 1633. The Raising of the Cross. Yesus muncul di tengah-tengah lukisan ketika salibnya diangkat dan ditancapkan pada tanah. Ya. Maksudnya itu Rembrandt ini gambarnya muncul ketika Yesus, lukisannya ya, disalibkan, diangkat dan ditancapkan pada tanah. 4 orang pria mengangkat salib itu, tetapi salah seorang di antara mereka terlihat menonjol dalam cahaya yang mengelilingi Yesus. Pakaian orang itu berbeda karena yang dikenakannya adalah corak dari zaman Rembrandt, lengkap dengan topi yang sering dipakai oleh sang pelukis. Jika melihat wajahnya dari dekat, ternyata Rembrandt memasukkan dirinya ke dalam lukisannya sendiri, seolah-olah hendak berkata, dosa-dosaku juga memiliki andil dalam kematian Kristus. Namun ada sosok lain juga yang terlihat menonjol. Dari atas kuda ia menatap langsung keluar lukisan. Sejumlah pihak menafsirkan ini sebagai potret dari Rembrandt juga ya, yang menyampaikan pesan kepada semua orang yang mengamati lukisan ini dengan tatapan menyelidik seolah bertanya, bukankah Anda juga ada di sini? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan dari sang pelukis Rembrandt yang kita harus jawab. Saya penasaran sehingga saya mencari lukisannya ya di internet dan saya dapatkan ya. Karena lukisannya gelap ya, saya print tidak seberapa terang. Tapi di sini menjelaskan bahwa nanti saudara search sendiri ya, searching sendiri bahwa ada, ini siapa nih? Nah ini nih si Rembrandt ya, sang pelukisnya. Kemudian ini nih dia naik kuda ya, memang tidak terlalu jelas karena di print dan lukisannya memang gelap-gelap ya. Zaman dulu itu lukisannya itu kok seneng ya gelap-gelap gitu, lain lukisan zaman sekarang ya. Ya inilah yang saya dapatkan. Saudara nanti bisa searching sendiri dan akan melihat gambar yang nyata di internet ya. Selamat pagi Yosinta.
Moana Mikel, Bu Nurmala, selamat pagi Pak Artono Utomo, Bu Silvi, dan juga Valerie, Kelly, dan juga Kevin. Selamat pagi semuanya. Jadi Rembrandt melukiskan waktu penyaliban Yesus Kristus Tuhan ketika salibnya akan ditancapkan ke dalam tanah oleh 4 orang. Tapi di situ Rembrandt melukis wajahnya sendiri, masukin lukisan itu. Ada 2, yang satu sedang berada di dalam area lukisan tersebut, yang lain di luar area, yaitu dia naik kuda. Nah, pertanyaannya adalah dia merasa karena aku Yesus disalib. Apakah Anda juga bertanya demikian? Apakah karena aku Yesus disalib? Selamat pagi Bu Titi Sulistiani. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh hati ya pada pagi hari ini. Karena akulah Yesus Kristus disalib. Karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Rasul Paulus menempatkan dirinya di sana, di bawah kaki salib Kristus. Kita pun demikian, karena Yesus menderita dan mati bagi kita juga. Di Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Amin. Jadi ketika kita masih musuh Allah karena dosa menyebabkan kita jauh dari Tuhan, menyebabkan Tuhan tidak bisa mendekati kita. Dalam arti Tuhan itu kudus ya, Allah itu kudus, sedangkan kita penuh dengan dosa. Allah mau menyelamatkan kita, Allah mau hubungan kita dengannya diperbaiki, di-connect kembali, dipulihkan kembali. Maka yang inkarnasi, ia turun ke bumi mencari manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan hidup dalam segala kelimpahannya. Jangan lupa itu ya, hidup dalam segala kelimpahannya. Mungkin hari ini engkau berkata, aku ini loh sudah terima Yesus. Tapi mana hidup yang berkelimpahan itu? Saudara-saudara, kita harus bersyukur ya. Kalau saat ini kita masih bisa makan, kita masih punya rumah, kita masih bisa happy-happy, walaupun mungkin sarana prasarana sederhana dan terbatas ya. Kemarin saya bilang sama seorang pemusik, kita ini hari ini zaman sekarang kita itu harus hidup sak madya. Maksudnya apa? Sesuai dengan apa yang ada ya. Jangan mengharapkan yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi ya. Kemarin kalau saya melihat kebakaran di Los Angeles itu yang hari ini belum padam ya. Memang kebakaran hutan itu tiap tahun terjadi ya, seperti di Indonesia juga ya. Di Sumatera, di Kalimantan, dan di hutan-hutan yang di Pulau Jawa itu. Tretes Trawas itu aja tiap tahun. Ya, di Tretes Trawas itu pun juga tiap tahun ada kebakaran karena cuaca panas terik dan pohon-pohon itu bergesek satu sama lain sehingga menimbulkan percikan api dan otomatis terbakar, saudara. Sebetulnya di Los Angeles itu pun setiap tahun ya ada kebakaran. Sekarang musim dingin kan di sana. Ya musim dingin kan yang di New York ya. Iya. Tapi di LA kan nggak ada salju. Ya. Jadi terjadilah ada angin Santa Ana ya. Namanya kok cewek-cewek. Nama pembawa masalah ya.
Akhirnya angin yang bertiup sangat kencang itu menyebabkan ranting-ranting yang terbakar menjadi bola-bola api seperti apa itu? Meteor yang jatuh di rumah-rumah yang kena landa angin Santa Ana tadi ya. Saudara bisa lihat kan di televisi. Mengerikan bukan ya? Mengerikan. Jadi disitulah kita melihat bahwa kita bisa bersyukur enggak ya di Indonesia. Kadang-kadang kita ini ngelihat, aduh enak ya di Amerika kerja, duitnya banyak, cepet bisa apa menabung begitu. Di Indonesia kok enggak bisa menabung ya, kok enggak bisa beli rumah gitu ya. Kerja di sana bisa beli rumah lah, minimal rumah di Indonesia ya. Dikirim uangnya, bisa punya rumah di Indonesia, bahkan rumah-rumah di daerah-daerah desa-desa itu full keramik ya. Nah itu mereka dikirimi uang dari luar negeri ya, sampai bisa mengkeramik semua satu bangunan ya, luar biasa kan. Seringkali kita iri ya, kita tidak bersyukur. Dan ketika kita mengalami demikian, seharusnya kita harus bersyukur ya. Bukan berarti senang akan musibah yang menimpa negara lain, bukan. Kita ya sedih ya, saya juga sampai menitikkan air mata melihat orang-orang yang kehilangan rumah, mereka yang mendatangi shelter-shelter, mereka yang mendatangi orang-orang yang dengan ketulusan hati itu mengumpulkan makanan, minuman, snack-snack, baju dan segalanya ditampung, dan mereka mau ya di tengah jalan, di pinggir jalan membuat meja untuk memberikan ini makanan dan minuman gratis ya. Tapi sama government dimarahi, disuruh pergi ya. Karena di sana itu kan sangat ketat ya. Jadi kalau Anda bikin makanan itu harus punya license. Bikin makanan yang harus punya license untuk dijual ataupun diberikan cuma-cuma, itu harus berlisensi. Repot juga ya. Repot kan ya. Di sini bebas itu. Kalau di Indonesia buru-buru license ya. Kadang-kadang makanan basi pun orang tidak komplain gitu loh ya. Makanan sudah basi mungkin karena masaknya kurang lama ya, supaya bakterinya sampai mati gitu ya. Belum apa-apa sudah ditutup ataupun terus panas-panas ditutup. Lah itu menyebabkan basi ya. Mungkin masaknya enggak basi ya, bahannya baik semua, tapi ketika kemasannya itu belum dingin ya, sudah keburu jam terus ditutup. Lah nanti siang kalau dimakan gitu ya wis basi gitu ya, sudah enggak layak makan. Maka dari itu di sana strict ya, kalau enggak ada license enggak boleh ya. Jadi sudah mengalami penyuluhan ya. Nah itu rekan-rekan yang ada di LA, orang Indonesia yang di LA itu juga gitu, diusir karena apa? Harus berlicense dan bla 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 bla. Dan mereka ngomong ini disuplai dari restoran yang punya license. Jadi kalau kita mau memberi makan siang gratis atau apa, itu semua harus berlisensi. Nggak tahu ya di Indonesia ini makan siang gratis 10.000 itu harus pakai lisensi atau enggak ya? Kelamaan ya, ngurus lisensinya 3 bulan belum tentu keluar ya saudara ya. Jadi bagaimana, harus halal, harus PIRT, harus BP POM, pokoknya harus sama, sebetulnya sama, tapi di sini rasanya lebih apa ya? Iya, lebih apa sih? Permisif ya, lebih permisif ya, apalagi kalau jual-jual makanan pakai itu sepeda ontel atau sepeda listrik, itu jual kopi-kopi itu airnya dari mana kita nggak tahu ya toh. Indonesia ini kemarin dapat juara 1 seluruh dunia, dianggap negara yang suka membantu, suka memberi, suka membantu ya. Puji Tuhan, kita gini loh ya. Iya, disurvei bahwa selama 7 tahun itu Indonesia ini luar biasa banyak membantu ya, mereka negara-negara lain. Iya, mereka ada tentara perdamaian, PBB,
Indonesia ada. pasti ada itu. Iya, Indonesia pasti ada ya. Itu tentara Garuda, namanya Garuda. Itu juga mereka bantu itu di Gaza, mereka mendirikan rumah sakit, ya. Ya, paling gampang membantu. Iya, mereka suka membantu Jadi kita. jiwa gotong royongnya itu masih ada ya, walaupun sudah terkikis ya. Itu pun ada yang pro, ada yang kontra, ya. Yang pro ya mensupport itu kalau kita ditasbiskan menjadi negara yang suka membantu, ya kita support itu. Tapi yang ada yang juga kritik, negara kita sendiri aja berkekurangan kok bantu orang. Itu loh. Itu sama ya, Ini sama ya dengan kita ya. sama dengan jemaat ya. Iya. Aku dhewe gak duwe-duwe kok dikongkon menabur ya, apa sing ditabur kan. Seringkali saya seperti itu ya. Kalau Tapi kita menabur tuh kaya dulu ya. Gak nabur. Gak nabur ya loh. maka saya melihat kemarin itu ya, itu sepertinya rekan-rekan mahasiswa atau warga negara Indonesia dalam segala agama ya, tidak peduli Kristen, tidak peduli Muslim, tidak peduli Buddha, itu tumplek-blek bersatu untuk menolong ya. Itu saya melihat luar biasa ya, walaupun mengalami banyak kendala ya, tetapi barang-barang apa itu sumbangan itu ngalir terus ya, dan pastinya ya ada korupsinya enggak ya? Pasti ada. Pasti ada lah, tapi nggak nemen-nemen pasti ya. Maksudnya korupsinya ya gini, aku juga ikut makan gitu loh ya. Bukan terus diambil dibawa ke rumah, enggak lah ya. Kue-kue itu mungkin juga, oh ini senenganku, aku juga mungkin makan. Mungkin ya, saya enggak menghakimi. Tapi kemungkinan itu ada. Nah, di sini kita melihat kembali ke firman Tuhan ya. Yesus mau menderita dan mati bagi kita juga ya. Ia menyebutkan dirinya dan juga kita ini sebagai seteru Allah. Meski dosa-dosa kita menyebabkan kematian Yesus, kematiannya itu justru memperdamaikan kita dengan Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 8 tuh apalin baik-baik ya. Jadi kalau ada orang yang merasa gini, aku ini loh orang kotor, aku ini boleh masuk gereja, aku ini sudah lama meninggalkan Kristus, aku ini rasanya tidak layak masuk gereja. Tapi saudara sebagai orang percaya boleh berkata Roma 8, Roma 5 ayat 8 ya. Loh, kita semua ini loh memang orang berdosa. Kita semua ini para pendosa. Justru karena kita ini berdosa, maka Yesus mau mati untuk kita, ya. Kalau kita semua sudah orang suci, ya, rasanya sudah rapture, saudara, sudah menjadi penghuni surga, ya. Selamat pagi Bu Reni, selamat pagi Pak Franyanto, ya. Nah, inilah kita harus memberi penjelasan sehingga mereka mau masuk ke gereja, sehingga mereka mau mengenal Kristus, sehingga mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, di sini ada CCMI enggak ya? Sudah bergabung apa enggak? Saya ingat CCMI bawa seorang tukang ojek ya, yang lama enggak pergi gereja dan ia hadir ke gereja. Luar biasa bukan ya? Nah, disitulah saya melihat perubahannya. Ketika ia masuk, ia masih surem ya, wajahnya surem. mungkin merasa apa ya, aku enggak layak, aku enggak pantas, aku kumpul dengan orang-orang kudus. Maksudnya mungkin seperti itu ya. Tetapi beberapa kali kita terima, kita sapa, kita omong-omong dan sebagainya, penerimaannya kok baik. Akhirnya dia tanpa ditemani CCMI, dia juga sudah hadir sendiri ya. Bahkan dapat apa ya? Dapat door prize ya, dapat hadiah atau apa gitu loh ya. Nah, dapat door prize. Jadi dia lebih bisa menikmati kehidupan bersekutu bersama Tuhan Yesus, itu dia bisa nikmati gitu ya.
Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang menganggap diri sendiri suci, orang lain dosa, terus tidak mau bergaul, itu ya salah ya. Untuk Karena apa? pertama kali dia datang ke gereja, pas saya juga di luar gereja, dia datang pertama, dia Disambut, ngomong itu saya sambut tuh, saya ragul dia. Ini anak itu dipeluk, hilang, anak Tuhan yang balik hilang. badai. Nah, memang penerimaan kita ya, respon kita terhadap orang-orang yang belum di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh itu sangat menentukan ya. Jangan kita menyelidiki seperti apa ya, Penuh curiga. kita teroris atau duduk. Ya, memang dulu zaman-zaman ada teroris, memang kita penuh mata dengan curiga ya. Seperti Rembrandt yang berdiri di kudanya ini ya, di kudanya ini menyelidik, matanya menyelidik, sorot matanya menyelidik, melihat ya, melihat seolah-olah apa, aku nggak berdosa ya. Jadi ada yang dia sebagai orang yang berdosa di bawah kaki salib, tapi ada juga orang yang mengamati dari jauh ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, nggak mau dekat-dekat, najis karena dekat mayat. Nah, ada dua macam manusia di dunia ini. Saya salut sama Pak Yusak mau pelayanan di lembaga pemasyarakatan ya. Kemarin dengan tim melayani bersama-sama di lembaga pemasyarakatan. Mungkin saudara merasa orang-orang yang masuk di lembaga pemasyarakatan itu lebih berdosa daripada saudara ya. Tetapi belum tentu loh. Kadang-kadang orang tidak bersalah itu menghuni lembaga pemasyarakatan ya. Bisa saudara-saudara. Salah tangkap. Contohnya apa? Salah tangkap. Saudara dimasukin penjara karena menabur Injil ya. Apalagi karena Injil saudara ditahan dan sebagainya ya. Yang di luar ini belum tentu tidak berdosa ya. Di luar ini jangan enak-enak juga ya. Kalau saatnya tiba ya, ya syukur-syukur kalau sampai akhir hayat tidak ketahuan berbuat dosanya, tidak tertangkap gitu ya. Nah cilakanya kalau tertangkap tangan itu ya bikin uang palsu gitu ya. Jadi hilangkan ya, mau bikin uang palsu itu karena mesinnya canggih ya, tidak mahal. Hanya 600 juta, tapi jangan ditiru. Ya inilah dunia ya. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi ayo. Ya saya juga heran ya, ketika seseorang menerima uang palsu, kemudian mengembalikan ke bank ya. Banknya berkata, sudah Pak, jangan rame-rame, nanti Bapak tambah didatangi polisi ya. Loh, yang nggak salah malah tambah ditangkap loh saudara ya. Yang nyetak belum tentu, atau yang nyponsorin nyetak belum tentu ketangkep, ya aman-aman saja. Ini dunia ya. Sudah dikatakan kan dalam Alkitab, di tempat yang seharusnya ada keadilan, itu keadilan tidak ada. Nah, cari aja nanti ayatnya ya. Jadi kita di dunia yang carut marut. Untuk itulah Allah turun ke bumi ya. Kalau semua sudah suci, kudus gitu, nggak ada gunanya ya. Maka dari itu gereja berguna enggak sampai hari ini? Berguna. Walaupun tidak dianggap, walaupun dikuyok-kuyok, walaupun ditahan-tahan, walaupun di persecution ya. Iya. Saya melihat tayangan yang sebelum LA terbakar itu ada banyak orang yang bernubuat ya, suruh bertobat, ayo bertobat gini gitu, eleng-eleng Yunus sama kota Niniwe ya. Tapi Niniwe bertobat loh. Ya toh, Niniwe bertobat, tetapi LA malah mocking God. Jadi akhirnya ya nggak tahu lah, kok bisa begitu, tanya Tuhan saja sendiri-sendiri ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi seperti Rembrandt dan Paulus, kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Nah ini pentingnya, pengampunan. Lewat salibnya Tuhan Yesus menawarkan kepada kita apa yang takkan pernah sanggup kita lakukan bagi diri kita sendiri, yaitu
keselamatan. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Itu adalah jawaban bagi kebutuhan kita yang terdalam ya. Kita mencari Tuhan tidak sanggup menemukan sendiri. Kita membersihkan diri sampai menjadi kudus tidak sanggup ya untuk bisa ketemu Tuhan sendiri. Tetapi ada satu juru selamat dunia. Juru selamat dunia namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, tahun ini sudah minggu keberapa? Minggu ketiga. Kedua, masuk ketiga. Masuk ketiga ya. Ayo kita awali hidup baru bersama Allah. Yang dulu suka berbuat dosa, tinggalkan dosa. Allah dosa setitik, tidak ada. Dosa kecil, dosa besar ditinggalkan. Ya, kalau kita ngomong ya gitu. Kalau tidak, ya tidak. Nah, inilah kita dulu berdosa, tetapi karena terima Yesus sebagai juru selamat, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru bagi Allah, tetapi kita diangkat menjadi anak-anaknya. Sekaligus ahli waris kerajaan surga. Luar biasa bukan ya? Kalau hari-hari ini banyak orang rebutan warisan, nggak usah rebutan. Ya terima Yesus saja, pasti engkau jadi ahli warisnya raja di atas segala raja. Luar biasa kan? Bukan kaleng-kaleng ya. Jadi kita akan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan apa saudara? Damai sejahtera, sukacita. Kalau butuh, pas ada ya. Kan lebih baik daripada ada tapi kobong kabeh entek. Ya. Saya melihat ya pengen gimana gitu rasanya ya, pengen nangis juga ya. Mungkin bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk membangun rumah, tahu-tahu besok itu hangus ya. Habis tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tapi ada satu rumah yang utuh, di sekitarnya kebakaran semua. Kanan kiri muka belakang kebakar. Ya kan tidak semua orang bisa utuh. Seperti itu. Luar biasa kan? Itu mujizat ya. Mujizat masih ada. Mujizat itu masih ada. Ada Tuhan yang menolong. Jadi mungkin hari ini saya nggak tahu ya apakah mereka jadi bertobat apa enggak, aku nggak tahu. Tetapi mudah-mudahan ya semua jadi bertobat, insyaf bahwa Allah itu rencananya tidak pernah gagal. Dia sanggup menolong saudara. Kalaupun rumahnya habis, nanti Allah sanggup menolongmu. Amin. Hari ini bagaimana? Mungkin engkau ya tidak kebakaran seperti itu. Tetapi ekonomimu belum maju-maju ya. Keinginanmu sebagai seseorang yang bisa menghidupi keluarga dengan layak belum tercapai. Kerinduanmu memiliki gereja yang bagus dengan jemaat yang banyak, dengan damai sejahtera mungkin belum tercapai saudara ya. Apalagi kuliah sekolah senang cepet mari, senang cepet lulus dan cepet ujian malah ya kan? Iya seperti itu ya. Kepingin bikin sesuatu dengan baik malah ndak jadi ya. Iya kan? Tetapi hari ini berita baiknya, ayo kita awali bersama Allah. Ketika kita bersama Allah, yang jelek akan menjadi baik. Amin. Yang roboh akan berdiri kembali ya. Yang susah pasti dihiburkan. Amin. Ayo kita berdoa. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi terang bagi kaki kami. Ya Tuhan Yesus, mengucap syukur Kau baik Tuhan. Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Ya Tuhan, bahkan Kau rela mati di atas kayu salib selagi kami masih berdosa Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu hal menurut perintah-perintah-Mu, ketetapan-Mu, firman-Mu. Dan Kau tetap gandeng tangan kanan kami untuk kami tetap berjalan di jalur-Mu, sehingga di dalam kehidupan ini Kau pimpin ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Puji syukur hanya bagimu, segala semuanya menjadi indah bersama Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami mengucap syukur kami punya awal yang baru bersama Allah. Tuhan tolong di mana kami mulai melayani di tahun ini, mulai bekerja, mulai menata kehidupan kami dengan disiplin yang baru. Tuhan Bapak, terima kasih Kau sudah turun ke bumi jadi manusia untuk menyelamatkan kami semua, sehingga kami tidak lagi menjadi seterumu ya Bapa, melainkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih untuk keselamatan itu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Amin. kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.